Sudah ada sejak dulu, cuma sekarang kan dari tahun 80 dikembangkan. Dulunya kan buat kepercayaan orang Banjar buat ini untuk pengobatan. Lihatlah kain-kain cantik ini, motifnya unik dengan pendaran warna khas Kalimantan Selatan yang cerah dan eksotis. Tak hanya sutra, kain sasirangan juga memanfaatkan bahan-bahan lain seperti satin, katun, bahkan kaos. Harganya bervariasi berdasarkan bahan dasar dan kerumitan proses pembuatannya. Membuat kain sasirangan memang susah-susah gampang. Rata-rata proses pembuatan satu potong kain sasirangan memakan waktu 1 minggu. Langkah pertama adalah membuat motif. Langkah yang satu ini cukup mudah karena perajin telah memiliki pola-pola yang dibentuk pada kertas karton. Jadi perajin tinggal menggambar pola itu ke atas kain dasar berwarna putih. Ada sekitar 20 motif tradisional asli termasuk diantaranya sari gading dan ombak Sinapur Karang. Sisanya adalah motif-motif kombinasi yang divariasi supaya terlihat lebih modern. Selanjutnya motif-motif ini dijahit agar nantinya lebih mudah diwarnai dan diikat. Proses pewarnaan sendiri bisa berbeda pada tiap kainnya tergantung berapa warna yang ingin dimunculkan pada kain. Setelah dicelup dan direndam, kain digosok-gosok selama beberapa menit. Lalu kain-kain itu diangin-anginkan. Sebelum proses pewarnaan kedua, kain-kain yang telah berwarna tadi diberi plastik pada bagian-bagian yang sudah dijahit. Alternatif lainnya adalah ditutup dengan karet gelang. Selanjutnya kain siap diberi warna dasar. Setelah dibiarkan selama beberapa waktu, benang-benang jahit yang masih terdapat pada kain dilepas satu persatu. Teknik pewarnaan seperti ini memang unik. Inilah yang menambah kekhasan kain sasirangan. Dari segi desainnya sama teknik pewarna kan beda sama daerah lain gitu. Bedanya ya dari ini rajutan. Ada rajutannya kan kalau khas Banjarmasin ada rajutan. Kalau beda sama daerah lain nggak ada gitu maksudnya. Nah, sekarang tinggal langkah terakhir, yakni mencucinya dengan deterjen supaya bersih. Setelah itu barulah kain dijemur di tempat terbuka. Kain-kain yang sudah kering siap disetrika dan dilipat untuk dipajang di etalase toko. Umumnya perajin kain sasirangan juga memiliki etalase di rumah produksinya. Ahmad Iswanto atau yang akrab dipanggil Iwan ini adalah salah satu wirausahawan yang sukses mengembangkan kain sasirangan. Pria 35 tahun ini memang telah bertahun-tahun mencoba melestarikan kain tradisional ini. Ya karena kan sasirangan ini khas Banjarmasin terutama kan, jadi sifatnya ya unik lah. Jadi kita tertariknya karena ya dari segi ya namanya kerajinan khas Banjar kan, jadi kan kita hobi lah, semacam hobi gitu. Sejarah hadirnya kain sasirangan sebagai kain khas warga Banjar sebenarnya cukup panjang. Dahulu kala, kain sasirangan tidak dipakai untuk busana ataupun sarung, melainkan untuk mengayun bayi. Sudah ada sejak dulu, cuma sekarang kan dari tahun 80 dikembangkan. Dulunya kan buat kepercayaan orang Banjar buat ini untuk pengobatan. Misalnya bikin apa ayunan, kalau orang Banjar bilangin ayunan kan buat anak-anak bayi, dari istilahnya dari gangguan apa makhluk halus, roh-roh jahat gitu kan. Berawal menjadi pegawai di sebuah industri pembuatan sasirangan, Iwan kemudian mencoba membuat usahanya sendiri. Tak disangka, usaha ini berkembang pesat. Harganya pun bervariasi, mulai dari Rp20.000 hingga Rp60.000 per meter. Prosesnya ya dari modal sedikit kan kita kembangkan, kita beli sedikit-sedikit bahan kan buat bikin sasirangan. Kita pasarkan sendiri, biasa ke toko-toko atau lewat ibu-ibu biasanya kan. Jadi tahun 95 ke atas lah mulai
kita kembangkan sasirangan. Kini kain sasirangan produksi ayah 3 anak ini telah merambah ke seluruh penjuru Nusantara. Apalagi ia pun sering mengikuti pameran bahkan hingga ke ibu kota. Karena usahanya pula, kain sasirangan ini berhasil menjadi produk unggulan Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi Safitri Budi Mulyana, Trans TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan.